Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa pada mata pelajaran PDTO atau Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang multimeter digital. Multimeter sendiri jenisnya ada dua, multimeter analog dan multimeter digital. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik, pelajar Skapsa, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas multimeter digital. Nah, jika di video sebelumnya sudah dibahas tentang multimeter analog, sebenarnya multimeter itu memiliki dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Nah, untuk video pembelajaran kita kali ini akan kita bahas tentang multimeter digital. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti video pembelajaran kali ini serta mengerjakan tugas, diharapkan nantinya kalian mampu membedakan multimeter analog dan digital. Terus yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan bagian-bagian multimeter digital. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian mampu menggunakan multimeter digital. Multimeter. Untuk pengertian multimeter ini sudah dibahas di video sebelumnya ya. Tapi untuk hari ini kita ulas sedikit tentang multimeter. Multimeter adalah gabungan dari beberapa alat ukur elektronik yang dikemas dalam satu kemasan. Nah, pada umumnya, setiap multimeter minimal memiliki 3 fungsi ukur, yaitu sebagai alat ukur arus atau ampermeter, alat ukur tegangan atau voltmeter, dan alat ukur resistansi atau ohmmeter. Sehingga dari 3 fungsi ini, multimeter memiliki nama atau sebutan lain, yaitu avometer, di mana avometer ini memiliki kepanjangan. A itu ampere untuk mengukur arus, V ini volt untuk mengukur tegangan, dan O yaitu ohm untuk mengukur hambatan. Nah, jadi multimeter memiliki nama lainnya, ada avometer atau multimeter. Jadi avometer sama multimeter itu sama-sama. Jenis multimeter. Untuk multimeter, jenisnya ada dua. Yang pertama, multimeter atau avometer analog, dan yang kedua, avometer digital. Gambarnya seperti ini. Yang kiri ini multimeter analog dan yang kanan multimeter digital. Perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak di display. Kalau analog masih menggunakan jarum sebagai penunjuk hasil ukur, sedangkan kalau digital, nilai hasil ukur langsung tertera di displaynya. Nah, untuk di video pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang multimeter analog kan? Nah, hari ini di video pembelajaran hari ini kita bahas multimeter digital. Gambar multimeter digital seperti berikut ini. Ini multimeter digital ya, nggak ada jarum penunjuknya. Multimeter digital atau sering disebut juga sebagai digital multitester atau avometer digital merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multitester digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur. Nah, jadi perbedaannya apa antara multimeter analog dan multimeter digital? Ya, ini tadi perbedaannya. Kalau multimeter analog masih menggunakan jarum sebagai penunjuk hasil ukurnya, kalau yang digital hasil ukur langsung tertera di display. Sehingga untuk pembacaan hasil ukur
multimeter digital ini lebih akurat ketimbang yang multimeter analog, karena kan ini harus menyesuaikan batas ukur sama batas yang terteranya. Seperti itu. Selanjutnya bagian-bagian multimeter digital. Kurang lebih hampir sama dengan multimeter analog. Multimeter digital bagian-bagiannya ada display. Ini kota ini, display ini difungsikan untuk menyantumkan hasil ukurnya, untuk memperlihatkan hasil ukurnya. Lebih akurat karena koma-komanya di sini juga ikut disertakan. Terus ada probe. Ini probe-nya sama, hitam sama merah. Untuk probe merah menandakan yang positif, dan probe hitam ini menandakan negatif atau COM-nya. Terus ada saklar selektor. Nah, saklar selektor ini difungsikan untuk memilih mau mengukur tegangan atau mengukur arus atau mengukur hambatan. Selanjutnya cara penggunaan avometer digital. Nah, yang spesial lagi dari avometer digital yaitu tidak perlu dikalibrasi. Jadi bisa langsung digunakan karena tidak melihat jarumnya. Kalau menggunakan analog kan jarumnya harus benar-benar berada di 0. Kalau digital di display ini sudah tertera nilai 0,0. Berarti ini siap digunakan. Yang pertama, cara mengukur volt DC atau tegangan DC atau tegangan searah. Searah, benar. Cara menggunakannya adalah dengan memilih skala selektor ini diarahkan ke volt DC yang mendekati tegangan yang akan diukur. Misal, ketika kalian akan mengukur tegangan 32 volt DC, maka kita harus set skala saklar ini di 0 sampai 200 volt DC. Di sini kan ada pilihannya 200 mili, 2000 mili volt DC, 20 volt DC, 200 volt DC. Nah, jika kalian akan mengukur tegangan 32 volt DC, maka selektor ini diposisikan di 200 volt DC. Kenapa kok di 200 volt DC? Karena kalau diarahkan di 20 volt DC, kan tegangannya yang diukur 32, maka tidak akan terbaca nilainya. Seperti itu. Terus selanjutnya mengukur volt AC. Untuk mengukur volt AC, cara penggunaannya yaitu set skala sesuai dengan batas tegangan yang akan kita ukur. Misal, kita akan mengukur tegangan AC 220 volt AC rumah kita. Maka posisikan skala pada range 0 sampai 500 volt AC. Jangan pakai range yang 0 sampai 200 volt AC. Karena apa? Karena batas maksimalnya cuma sampai 200 volt AC. Maka tidak bisa mengukur tegangan di atas 200 volt AC. Misal tegangan 220 volt AC ini di atas 200 volt AC, maka gunakan skala di atasnya, yaitu skala ring 0 sampai 500 volt AC. Karena tegangan yang akan kita ukur adalah tegangan AC bolak-balik, maka pengukuran probe-nya boleh bolak-balik antara positif dan negatifnya. Kalau yang DC tadi, yang positif harus di positif, yang negatif harus di negatif. Tidak boleh bolak-balik. Sebenarnya nggak apa-apa bolak-balik, cuma nanti di displaynya akan muncul tanda negatif. Tanda negatif ini menunjukkan berarti sampean itu masang probe-nya itu terbalik. Tapi kalau untuk yang AC, walaupun probe-nya bolak-balik, nanti hasilnya tidak akan minus karena AC adalah arus listrik bolak-balik. Selanjutnya cara mengukur tehanan. Di sini
range untuk tahanan atau resistor, untuk mengukur resistor, range-nya ada 0 sampai 2000 kilo ohm, 0 sampai 200 kilo ohm, 0 sampai 20 kilo ohm, range 0 sampai 2 kilo ohm, dan 0 sampai 200 ohm. Nah, cara penggunaan set skala ohm sesuai dengan nilai resistor yang akan kita ukur. Jangan memakai skala ohm terlalu besar dari nilai resistansi tahanan yang akan kita ukur. Misal, kita akan ukur nilai resistor 18K. Maka yang harus dipilih di selektornya ini, maka pilih range yang 0 sampai 20 kilo ohm. Karena yang akan kita ukur nilainya 18 kilo ohm. Terus jangan pakai skala range 0 sampai 200 kilo ohm, meskipun memang bisa terbaca, tapi nilai akurasi kurang. Nilai digit angka di belakang tidak terbaca. Jadi, untuk mengukur resistor 18 kilo ohm, maka set skala ohm di range 0 sampai 20 kilo ohm. Untuk polaritas probe bolak-balik, maksudnya terserah. Probe negatif sama probe positif bisa dibolak-balik. Terus selanjutnya mengukur skala untuk arus atau ampere tadi. Skala untuk cek milimeter arus DC, di sini range-nya ada 0 sampai 200 mikroampere, 0 sampai 2 miliampere, 0 sampai 20 miliampere, dan 0 sampai 200 miliampere. Di sini contohnya kita akan mengukur arus yang ada di power supply dan bebannya. Untuk yang probe negatif ini masuk ke sini beban. Nah, terus untuk yang merah atau positif masuk ke positifnya power supply. Terus baru diukur. Di sini beban maksimalnya 200 miliampere. Jadi langsung selektornya di sini dipilih yang 200 miliampere. Jangan yang di bawahnya 200 miliampere karena nanti tidak terbaca. Terus selanjutnya skala untuk cek arus listrik 5 ampere. Nah, untuk yang arus listrik 5 ampere ini, posisikan skala seperti pada gambar. Nah, ini skalanya ini diputar atau dipilih di 5 ampere terlebih dahulu. Kemudian colokkan probe merah atau yang positif tadi ke lubang yang sejajar dengan 5 ampere ini. Jadi probe-nya tadi di bawah ini dipindah di atasnya. Colokan 5 ampere ini hanya khusus untuk mengukur arus ampere sampai batas 5 ampere. Tidak bisa untuk mengukur lainnya. Jika kalian ingin menggunakan untuk yang lainnya, maka colokan harus dipindah seperti semula, yaitu pada colokan yang bawah ini, volt, ohm, atau miliampere. Nah, untuk range yang bisa diukur di sini, kalau yang 5 ampere ini yaitu mulai dari 0 sampai batas maksimalnya 5 ampere. Selanjutnya, skala untuk cek HFE transistor. Untuk mengecek HFE transistor, colokkan kaki BCE transistor sesuai dengan posisi kaki dan jenis NPN atau PNP di sini. Ini yang dilingkari merah ini sesuaikan. Di sini kan ada tulisannya CBE. Nah, atau ini BCE. Pokok disesuaikan dengan
kaki transistornya. Di sini sudah ada TO, jenis transistor TO92A, ECB berarti C-nya yang di tengah. Nah, berarti taruh di sini, sesuaikan dengan yang ada di lubangnya ini. Nah, yang terakhir, avometer bisa juga digunakan untuk mengecek dioda. Bagaimana caranya untuk mengecek dioda? Selektornya ini dipindahkan ke simbol dioda, lalu arahkan probe ini, probe positif dan negatif di kaki dioda. Maka jika terdengar suara titit berarti diodanya ini normal. Tapi kalau tidak ada suara berarti kemungkinan diodanya ini rusak atau tidak berfungsi. Nah, pelajar Skapsa, untuk avometer atau multimeter digital itu macamnya banyak sekali. Ini salah satu contoh multimeter digital. Nanti ada lagi bentuk multimeter digital itu tidak seperti ini, tapi penggunaannya tetap sama. Kalau kalian ingin mengukur, harus selektornya itu harus diposisikan di atas nilai yang akan kita ukur ya. Seumpama mau mengukur tegangan 15 volt, maka selektor diarahkan di 20 volt. Gitu. Paham ya? Nah, untuk mengecek seberapa paham kalian tentang multimeter digital, maka kerjakan tugas berikut ini di buku tulis. Jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan nomor absen. Serta lebih baik lagi jika pertanyaannya ditulis. Tugas pertama yaitu jelaskan perbedaan multimeter analog dan multimeter digital. Sudah saya jelaskan tadi. Terus tugas yang kedua, gambarkan dan sebutkan bagian-bagian multimeter digital. Terus ketiga, jelaskan cara mengukur tegangan listrik menggunakan multimeter digital. Sudah saya jelaskan juga tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kita hari ini, yaitu multimeter digital. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai multimeter digital untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.